Bupati Tanggamus Haji Muhammad Saleh Asnawi resmi membuka musyawarah perencanaan pembangunan Kabupaten Tanggamus tahun 2026 di Gedung Olahraga Kota Agung pada Selasa 31 Maret 2026. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan hasil Musrenbang Kabupaten Tanggamus tahun 2026. Selain itu, Bupati Tanggamus menyerahkan piagam penghargaan Tanggamus Award 2026 kepada OPD dan kecamatan atas capaian kinerja dalam mendukung pembangunan daerah. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Haji Muhammad Saleh Asnawi menegaskan bahwa arah pembangunan ke depan akan difokuskan pada penguatan infrastruktur dan peningkatan investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Melalui Musrenbang ini kita menyusun arah pembangunan yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga berkualitas dan mampu dirasakan oleh masyarakat, ujar Bupati dalam sambutannya. Ia menjelaskan Musrenbang merupakan forum strategis dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2027 yang menjadi penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tanggamus tahun 2025 sampai 2030. Menurutnya, proses perencanaan pembangunan telah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat pekon, kecamatan, hingga forum perangkat daerah, sehingga mencerminkan pendekatan yang partisipatif dan berbasis kebutuhan masyarakat. Dalam paparannya, Bupati membeberkan kondisi makro pembangunan Kabupaten Tanggamus yang menunjukkan tren positif. Laju pertumbuhan ekonomi meningkat dari 4,01% pada tahun 2024 menjadi 4,87% di tahun 2025. Dari sisi inflasi, Kabupaten Tanggamus mencatat inflasi sebesar minus 0,49% pada tahun 2025, membaik dibandingkan minus 0,63% pada tahun sebelumnya. Sementara itu, PDRB per kapita meningkat dari 31,62 juta rupiah menjadi 33,52 juta rupiah atau tumbuh sekitar 6% dalam 1 tahun. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat kita terus mengalami perbaikan tambahnya. Untuk angka kemiskinan, Bupati menyebutkan terjadi penurunan dari 10,28% menjadi 10,1%. Meski demikian, ia menegaskan bahwa target penurunan hingga 1 digit masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dicapai. Di sisi lain, indeks pembangunan manusia juga mengalami peningkatan dari 70,54 menjadi 71,36 dan masuk dalam kategori tinggi. Namun Bupati meningkatkan adanya tantangan berupa meningkatnya ketimpangan ekonomi yang tercermin dari naiknya Gini ratio dari 0,228 menjadi 0,276. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka juga mengalami kenaikan dari 3,19% menjadi 3,44%. Sementara indeks kualitas lingkungan hidup menurun dari 73,07 menjadi 71,79, meskipun masih berada di atas target nasional. Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Tanggamus menetapkan tema RKPD tahun 2027, yakni peningkatan produktivitas melalui pembangunan infrastruktur dan investasi daerah untuk mendorong hilirisasi menuju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Untuk mewujudkan tema tersebut, Bupati memaparkan 5 prioritas pembangunan, yaitu penguatan infrastruktur dan konektivitas wilayah, peningkatan investasi daerah, hilirisasi komoditas unggulan seperti kakao, kopi, lada, dan perikanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan, serta pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan berbasis data.
Bupati Tanggamus juga menekankan bahwa pelaksanaan Musrenbang tahun ini berada dalam situasi nasional yang menurut efisiensi dan efektivitas anggaran sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Bupati turut mengingatkan pentingnya sinkronisasi program antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Bupati mengajak seluruh elemen untuk bersatu dan bekerja keras dalam membangun Kabupaten Tanggamus yang lebih maju, sejahtera, berkeadilan, dan berdaya saing. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, staf ahli Gubernur Lampung bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan Bani Isprianto yang mewakili Gubernur Lampung, Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Provinsi Lampung Mediandra Eka Putra, dan Dim 0424 Tanggamus yang diwakili Pasi Pers Kapten Juliani Abri, Wakil Bupati Tanggamus Agus Suranto, Wakil Ketua 2 DPRD Tanggamus Irwandi Suralaga, Kapolres Tanggamus yang diwakili Kabagren AKP M. Yusuf, serta Kajari Tanggamus yang diwakili Kasipidum Aristomi Siahaan. Hadir pula Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Ibrahim Lubis, Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus Suwaidi, Ketua Bawaslu Tanggamus Najih Mustafa, para staf ahli, asisten, kepala OPD, pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMN atau BUMD, camat, lurah dan kepala pekon, serta unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, insan pers, dan organisasi kemasyarakatan serta jajaran pemerintah Tanggamus atau yang mewakili sekretaris daerah, staf ahli dan tenaga ahli bupati serta asisten sekretaris daerah Kabupaten Tanggamus, para kepala perangkat daerah dan camat se-Kabupaten Tanggamus hadir, para pimpinan instansi vertikal BUMN, BUMD dan perusahaan swasta se-Kabupaten Tanggamus yang hadir di sini. Tanpa mengurangi rasa hormat tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Para pimpinan instansi vertikal BUMD dan perusahaan swasta se-Kabupaten Tanggamus yang hadir, Ketua Tim Penggerak PKK serta Ketua Dewan Pemerintah Pusat Kabupaten Tanggamus yang hadir, Kepala Lurah dan Kepala Provinsi Kabupaten Tanggamus, Ketua Kabupaten, Kepala UPTD, para penyuluh pertanian Kabupaten Tanggamus yang hadir, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, perguruan tinggi, tokoh muda, insan pers, dan unsur ormas Kabupaten Tanggamus yang hadir di sini. Hadirin peserta muslimat yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, hidayah dan kurnianya pada hari yang berbahagia ini kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri pembukaan usaha perencanaan pembangunan Kabupaten Tanggamus tahun 2026 dalam rangka menyusun rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus 2027. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya sehingga akhir zaman insyaallah kita kepada masyarakat yang berjalan. Amin. Masih dalam suasana bulan Syawal 14 Hijriah, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh hadirin sekalian. Semoga hari dan bulan yang baik ini kita senantiasa dalam perlindungan dan mendapat berkah dari Allah SWT. Hadirin yang berbahagia, melalui forum ini kita sebagai masyarakat Lampung patut berbangga karena pada tanggal 18 Maret 2006 Provinsi Lampung genap berusia 62 tahun. Kita berdoa semoga Allah memimpin Bapak Gubernur dan Ibu
Idul Fitri 1 Syawal 1427 Hijriah, yaitu tanggal 1 Maret 2006, Kabupaten Gambus pada ulang tahun ke-29. Momentum langkah ini yaitu hari kemenangan umat Islam berbarengan dengan hari jadi Kabupaten Gambus. Semoga menjadi pertanda bahwa Kabupaten Gambus akan menjadi daerah yang Baitul Warahmatullahi Wabarakatuh, yaitu daerah yang baik, subur, makmur dan aman, yang warganya selalu bersyukur serta senantiasa mendapat ampunan Allah SWT. Amin. Amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten adalah forum musyawarah tahunan pemangku kepentingan tingkat kabupaten yang membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program pembangunan prioritas daerah yang tercantum dalam rancangan rencana kerja pemerintah daerah. Pelaksanaan musyawarah ini berlandaskan pada amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang pemerintah daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2013 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Musyawarah yang kita laksanakan hari ini merupakan tahapan puncak dari rangkaian proses perencanaan yang dilalui secara berjenjang, mulai dari musyawarah tingkat pokok, musyawarah tingkat kecamatan, hingga forum perangkat daerah yang melibatkan seluruh OPD. Ini adalah bukti bahwa perencanaan pembangunan kita dibangun dari bawah, aspiratif dan partisipatif. LKPD tahun 2027 yang kita susun ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Gambus tahun 2025-2020 yang penyusunannya harus selaras, yang prioritas pembangunan legislatif dan prioritas nasional yang mengembang visi besar asal cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bapak, Ibu hadirin saya hormati, pada kesempatan ini saya menyampaikan gambaran kondisi objektif Kabupaten Gambus berdasarkan data indikator makro pembangunan infrastruktur pusat strategis Kabupaten Gambus dengan memperhatikan capaian pembangunan ini. Data ini menjadi cerminan ini tentang posisi kita saat ini menjadi bawah berdasarkan inovasi data pertama, laju perubahan terjadi selama yang membedakan tahun 2024 tercatat 4,1%. Kemudian meningkat signifikan menjadi 4,80% di tahun 2020. Merupakan capaian tertinggi dalam 5 tahun. Ini adalah sinyal positif bahwa orang berbicara harus berubah. Di sisi lain, Ketua Kabupaten Gambus mencatat deflasi sebesar 0,49% pada tahun 2020, membaik dari 0,63% di tahun 2024 yang menunjukkan stabilitas harga yang relatif terjaga. Kedua, PDRB terus meningkat dari 31,2 juta di tahun 2024, lalu di tahun 2005 naik menjadi 33,52 juta atau 76% dari satu tahun. Kenaikan ini menunjukkan rata-rata kesejahteraan manusia dan posisi. Ketiga, angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan positif dari 10,20% di tahun 2024 menjadi 10,1% di tahun 2025. Meski tren ini menggembirakan, angka kemiskinan satu digit masih menjadi target ambisius dan kita kejar bersama melalui program inovatif dan tepat sasaran. Keempat, indeks pembangunan manusia Kabupaten Gambus terus meningkat dari 70,54 pada tahun 2004 menjadi 71,36 tahun 2005. Masuk dalam kategori ini, capaian ini merupakan hasil nyata dan investasi berkelanjutan di sektor pendidikan dan kesehatan. Kelima, Gini rasio yang merupakan indikator pengukuran pergerakan ekonomi semakin rendah. Gini rasio menggunakan semakin baik dan benar setelah mencapai
tipikal terbaik 0,228 di tahun 2024, namun di tahun 2025 ini rasio kita justru meningkat menjadi 0,276. Ini adalah sinyal peringatan bahwa perubahan ekonomi kita terus diskusi dan melangkah. Ke depan kita harus pastikan perubahan ekonomi kita dan menggunakan strategi dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Keenam, tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2025 tercatat sebesar 3,44%, sedikit meningkat dari 3,19% di tahun 2024. Hal ini menjadi pengingat bahwa pertumbuhan ekonomi harus lebih berorientasi pada penciptaan lapangan kerja dan berkualitas. Ketujuh, indeks kualitas ekonomi pada tahun 2025 tercatat sebesar 71,79, menurun jika dibanding tahun 2024 sebesar 73,07. Namun, nilai tersebut masih melebihi target yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Secara keseluruhan, program indikator makro ini menunjukkan bahwa kabupaten Tegal berada pada jalur yang tepat. Pertumbuhan yang menguat, kondisi yang menurun, juga yang meningkat, namun penyimpangan yang meningkat dan pengaturan yang perlu ditekan, mengharuskan kita merancang program pembangunan diskusi dan APBD 2025. Para peserta dan masyarakat, saat ini saya berbicara dalam suasana nasional menurut jalan bijak dalam mengelola anggaran. Sesuai dengan Presiden nomor 1 tahun 2005 serta surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900 dan sebagai bagian PNSD dan PNSD yang menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran. Kebijakan ini selalu loyong amat. Bayar batin po ya. Siap. Apa lagi? Apa yang mau dikutak-atik? Enggak ada. Ini apalagi saya akan diutak-atik. Dari situ. Ini kita itu kecuali infrastruktur, kesehatan dan pendidikan itu modal dasar pembangunan kita. Alhamdulillah kesehatan akan kita mulai untuk bergerak yang lebih untuk bisa betul-betul bisa dirasakan kebanyakan oleh masyarakat. Lalu infrastruktur juga pelan-pelan, walaupun bukan uang kita, bukan berasal APBD selama ini, tapi berasal dari produksi dan pusat. Oleh karena saya ingatkan kepada OPD, tolong
betul-betul bersatu tupoksi daripada OPD masing-masing. Apa yang bisa diberikan kepada Tenggarus untuk membangun Tenggarus ke depan. PU harus aktif berpusat, harus aktif berkompetisi, mencari peluang-peluang untuk mendapatkan dana untuk pembangunan di sini. Terus memang ada. Tapi kalau kita tidak aktif, tidak proaktif, mau serah. Dengan negara Indonesia ini, Kementerian PU di Indonesia ini membangun seluruh Indonesia. Bayangkan, begitu banyak. Provinsi Lampung membawa sekian kabupaten, bagaimana caranya? Kalau kita tidak proaktif, OPD-OPD yang terbaik tidak proaktif, tidak akan ada. Dan kita kalau mengharapkan dari Tenggarus, PAD kita sangat minim. Walaupun kenyataannya siapapun akan bilang bahwa Tenggarus itu kaya, potensi yang ada kaya. Potensi yang ada untuk wisata kita 220 garis pantai yang bisa menjadi destinasi wisata. Dan ini sudah dikenal di dunia. Ada beberapa yang sudah dikenal di dunia. Namun infrastrukturnya tidak menunggu dan kita kurang bisa memasarkan. Pertanian, kita bisa kalau kita kenal Tenggarus ini. Produk pertanian kopi, gula, cengkeh, dan sebagainya. Dikenal di Lampung. Tidak akan pernah ada perputaran ekonomi, saya ulangi, tidak pernah akan ada perputaran ekonomi, berputar uang di dalam Tenggarus ini kecuali ada transaksi hasil komoditi petani. Dengan kita bukan daerah perdagangan, bukan kota perdagangan. Dan sekarang kalau kita punya potensi wisata, kita bukan daerah wisata, karena memang kita belum. Sementara sekarang yang ada petani. Jadi kalau ada kebutuhan uang di petani di sini, ada perputaran ekonomi kalau ada transaksi hasil komoditi. Kalau tidak ada transaksi hasil komoditi, uang tidak pernah akan datang ke Tenggarus. Kalau uang tidak pernah datang ke Tenggarus, semua sulit. UMKM tidak bisa bergerak, pedagang kecil tidak bisa bergerak, anak sekolah juga tidak bisa, petani juga miskin. Nah itulah saya tolong minta kepada OPD terkait, mari kita samakan persepsi, kita orientasi kita bagaimana cara menggali potensi yang ada di Tenggarus, kita bekerja sama untuk menggali Tenggarus dan kita dorong petani supaya mereka bisa produktif. Insya Allah kalau mereka produktif semua itu, UMKM itu, sekolah itu, apapun itu. Jadi sekali lagi, tolong bersama para kepala OPD, para pembangunan OPD harus memahami betul tupoksi dari itu. Dan masyarakat ini untuk tingkat sekolah kita harus memahami betul. Kenapa harus ada masalah berbukan tentang rencana pembangunan? Karena memang antisipasi, memang aspirasi dari pokok itu yang menjadi dasar untuk pembangunan kita. Nanti begitu kita putuskan, nanti itu tolong sama-sama monitor, sama-sama melihat sudah dijalankan atau belum tentang itu. Dan kita sebagai pelaksana daripada di atas, kita harus berani menerima kritikan untuk pembangunan di Tenggarus ini. Dan saya minta para kon, bola, sama, dan semua PPD harus paham untuk opsinya. Filosofi daripada opsi kalian itu apa? Latar belakangnya apa? Tujuannya apa? Orientasinya kemana? Itu harus dipahami sehingga kita bisa bekerja. Jangan asal berjalan. Apa yang dikerjakan kemarin saya kerjakan sekarang. Apa yang dikerjakan sekarang itu kelemahan. Dan saya ingatkan sekali lagi, tolong jangan pernah ada permainan uang dalam tidak ada. Mau kepala dinas, mau naik kepala dinas, mau naik kepala sekolah, mau pindah rumah pakai uang. Kerjaan semua tidak ada yang uang. Kita betul nanti tulus ikhlas untuk membangun. Kita tidak ada kesempatan kita ini. Semua kita ini sudah tahu kapan, kapan pun dipanggil oleh Allah. Apa yang sudah kita berbuat untuk masa depan anak-anak kita? Apa yang sudah kita lakukan? Ini kita posisi bagaimana menuju masa depan. Alhamdulillah saya, bapak saya
bersatu dalam kehidupan petani, memberikan edukasi, memberikan bantuan. Alhamdulillah, dari saya. Nah, ini 10 tahun, 20 tahun terakhir ini ada perhatian pemerintah pada petani, ada petani mencari hidup susah. Ya, apa? Ini harus kita sadar. Harus kita sadar. Jadi sekarang kita akan ada program hilirisasi. Hilirisasi hasil pertanian, hilirisasi dari perikanan, hilirisasi dari termasuk kalau kita sudah sukses hilirisasi dari hasil pertanian, hasil sudah meningkat ekonomi kita, hilirisasi tentang pendidikan dan bisa kita membuat bermacam-macam kursus macam-macam pelatihan itu namanya hilirisasi dan pendidikan. Kalau kita jadi Bapak, saya terus terang, saya ingat sekali lagi, saya tidak ada yang lain kelompok atau Rasul, tidak ada yang lain kecuali memang untuk membangun negara bagaimana masa depan anak-anak kita bisa terjaga. Itu yang kita lakukan. Sama sekali saya bukan mencari manusia, sama sekali saya bukan mencari kekayaan. Artinya mencari kekayaan dalam memakan kepentingan masyarakat, kepentingan pemerintah, sama sekali. Ya, kalau saya jadi kaya, saya jadi kopi bagi pada itu bukan korupsi. Iya. Nanti lah kalau memang mau kaya, cepat kaya, dia sudah mau sama saya kasih jalan berusaha. Biar cepat kaya. Iya. Daripada kita harta membangun pemerintah. Jadi sekali lagi saya tidak berset dan saya tidak pernah akan menyampaikan ini kepada Bapak Ibu sekalian karena saya tidak ada kepentingan betul-betul saya nanti lulus di usaha. Bagaimana caranya supaya tidak harus di usaha? Bagaimana bisa betul-betul bagus? Tadi saya baru ketemu di PDIP, benar-benar saya baca bos-bos ketemu saya sampaikan. Saya mau bawa ini kampus. Ketemu dari sama ASPNI, ketemu di sorry saya bilang. Ya, itu saya tidak ada beban. Sama sekali tidak ada beban bagi saya. Termasuk beban bapak-bapak menyalahi aturan tidak sesuai dengan keinginan saya, tidak sesuai dengan kepentingan saya. Saya tidak pernah ada beban merasakan enak rasa apa. Karena memang itu tidak ada beban. Bukan asal yang mau berusaha. Waktunya kalau menuju buat, ya kan? Atau menuju buat kita apa? Mutar-mutar buat, ada buat. Jadi, tolong betul-betul kita bisa saat. Saya tidak pernah ada proses yang kepentingan pasca usaha bagian saya manis untuk saya bicara diri saya disampaikan beberapa hal pertama saya ingin Sleman ini sebagai forum musyawarah dan substansi dan sekali lagi saya ulangi sebagai forum jadikan Musleman ini forum musyawarah yang substansi dan berkualitas. Artinya musyawarah dan ada semua. Ada kedua, setiap usulan program harus dilaksanakan dan bukti yang kuat dan sangat penting untuk program harus betul ada kepentingan betul untuk itu. Demikian sinkronisasi program daerah dan program nasional dan provinsi untuk menghindari tumpang tindih dan maksimalkan dampak pembangunan. Memanfaatkan seoptimal mungkin sumber pendanaan dari BPN, dana nasional, dana desa maupun skema pembiayaan inovasi lainnya. Kita semua khusus para OPD
akhirnya kita persiapkan untuk pembangunan jalan infrastruktur. Kita tahu kemarin disiapkan oleh Provinsi Lampung, oleh provinsi itu dibantu sampai 57 miliar. Tahun ini alhamdulillah 80 sekian akan dibantu. Nama satu jalan jangan pulang ke susu diketok, kalau ada ketok punya yang ini nanti kita tolong ada ini. Coba kalau kita katakan kita nggak ada pendekatan, nggak ada banyak betul di Lampung kabupaten yang ada berapa belas semua. Nah kalau kita kayak ini, kita ke pusat, kita mendapat pelayanan untuk apa? Nelayan itu, kampung nelayan. Kita nanti lagi dapat nanti dari apa garam, PT Garam. Susah PT Garam, kalau kita nanti PT Garam, PT Nasional Garam, PT Garam Indonesia akan membuat di sini. Sudah itu nanti ada hibah dari Turki untuk PT Garam. Dan itu semua kalau kita sebut kami mungkin. Makanya saya minta semua kita harus aktif di sana. Maupun dia lain harus aktif. Kalau orang kesulitan untuk berusaha dengan saya kebetulan, mohon maaf saya kebetulan berusaha dan saya juga sebagai pelaku usaha, saya memiliki penyangga depan. Jadi kalau lewat dan lewat juga, dan saya punya akses untuk satu banyak sekali teman-teman saya. Jadi kalau ada PT yang kesulitan apa-apa, kita bisa cari kontak di sana. Bisa kita teruskan. Asal kita bisa ketemu sama Allah, bisa berhasil. Bapak Ibu sekalian, ketika saya berkata dari suatu provinsi pendidikan ekonomi ini, tempat utama esensi kita sandaran, ruang besar kita memberi keterbatasan. Kita harus berani memberi program yang paling memberikan dampak besar bagi masyarakat. Kelima, dorong kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, kita membutuhkan sinergi dari seluruh elemen pembangunan untuk percepatan kemajuan negara. Keenam, perhatikan dimensi pengelolaan lingkungan dalam setiap program yang disusun. Pastikan pembangunan teknologi tidak lulus Panas amat ini edan. yang harus menjadi modal dasar pembangunan berkelanjutan, bukan menjadi beban bukan menjadi beban bagi yang harus kita lakukan. Itulah arahan yang diberikan saya. Mari kita bersatu-satu, bangun baru dan bekerja keras untuk bersama membangun Seliman lebih sejahtera, lebih berkelanjutan dan lebih berkualitas. Dan yang akan membuat kita berada dalam lingkungan. Namun lingkungan yang menunjukkan kemampuan yang perlu dilakukan adalah pekerjaan rumah nyata yang harus kita jawab dengan cara yang berbeda dan bersusun bersama. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Wakil Kananus beserta seluruh pimpinan Wakil Kelas selama ini. Semoga segala upaya kita mendapat ridho dari Allah SWT dan menjadi amal kita berdoa Amin. Akhirnya dengan memohon taufiq dan hidayah dari Allah SWT dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah Kabupaten Kampus tahun 2006 dalam rangka penyelesaian KPD tahun 2007 saya nyatakan dibuka. Saya tutup dengan pantun. Bumi Tegambus penuh pesona, kekayaan alam anugerah Tuhan. Tegambus harus maju dan sejahtera. Mari sama-sama kita wujudkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi